Materi selanjutnya adalah materi tentang persidangan yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyuni, SPD, MM. Tempat tanggal lahir Sukaharjo 07 Agustus 1977, alamat Jalan Musora, Ar-Rahmatullah. Pendidikan terakhir S2, jabatan di sekolah sebagai pembina KIR dan staf kurikulum, pengalaman pelatihan instruktur kurikulum kabupaten, 1 guru 1 buku, publikasi ilmiah dan karya inovasi, pelatihan kooperasi, guru belajar, guru penggerak, pengalaman karir sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, staf sarana prasarana, pembina KIR, guru berprestasi PPKN tingkat kabupaten dan kota Bekasi juara 1, guru berprestasi PPKN tingkat provinsi Jawa Barat juara 3. Pengalaman organisasi sebagai Ketua MGMP PPKN SMK Kabupaten Bekasi, Ketua MGMP PPKN SMK Kabupaten Bekasi, Sekretaris 1 AGA PPKN L atau Asosiasi Guru PPKN Indonesia, Ketua Majelis Taklim RT 03 RW 08 Kampung Kelapa II, 5 Sekretaris Koperasi Amanah Perjuangan Bersama, Sekretaris PGRI SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Moto hidup, berusaha menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu sama Ibu akan memaparkan tentang teknik persidangan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Sebelumnya kita harus tahu dulu sidang itu apa sih? Sidang adalah perundingan dalam suatu organisasi formal untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dan berupaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebuah ketetapan. Pengertiannya hampir sama dengan musyawarah, hanya persidangan sifatnya lebih formal dan terkait dengan aturan serta hukum. Persidangan biasanya membahas masalah yang berupa draft peraturan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak setuju, hadir ataupun tidak hadir ketika persidangan berlangsung. Ada 3 hal yang hampir sama istilahnya, yaitu sidang, rapat, dan musyawarah. Apa perbedaannya? Kalau sidang adalah forum formal bagi pengambilan keputusan yang akan menjadi kebijakan dalam sebuah organisasi, berstruktur dan mempunyai susunan hierarkis dengan diawali oleh konflik. Sedangkan rapat adalah forum yang bersifat formal bagi pengambilan kebijakan organisasi dalam bentuk keputusan, kesepakatan, atau lainnya tanpa harus didahului oleh konflik. Sedangkan musyawarah adalah forum informal sebagai sarana pengambil keputusan, kesepakatan, penyebaran informasi, atau lainnya dalam sebuah institusi tanpa harus didahului oleh konflik. Jenis sidang. Jenis sidang yang pertama adalah sidang pleno, yang kedua sidang paripurna, ketiga sidang komisi, dan keempat adalah sidang subkomisi. Kita bahas dulu yang pertama adalah sidang pleno. Apa itu sidang pleno? Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang. Termasuk ke dalam kategori sidang ini adalah sidang pendahuluan yang biasanya untuk menetapkan jadwal, tata tertib, dan pemilihan presidium sidang. Kemudian sidang paripurna. Yang dimaksud di sidang paripurna adalah diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang, biasanya berisi tentang pengesahan hasil-hasil sidang. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang ketiga itu adalah sidang komisi. Sidang yang diikuti oleh peserta terbatas, anggotanya hanya komisi. Sidang ini diadakan untuk pematangan materi sebelum diplenokan, dipimpin oleh pimpinan komisi.
Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam komisi tersebut. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Yang keempat adalah sidang subkomisi. Sidang ini lebih terbatas dalam sidang komisi guna mematangkan materi lebih lanjut. Kemudian macam-macam sidang dilihat dari jabatan peserta dalam sebuah organisasi. Ada sidang premium, ada sidang BPH atau badan pengurus harian, dan ada juga sidang badan koordinasi. Kemudian unsur-unsur dari persidangan, yang pertama adalah tempat atau ruang sidang, yang kedua waktu dan acara sidang, ketiga peserta sidang, keempat perlengkapan sidang, kelima tata tertib sidang, dan keenam adalah pimpinan dan sekretaris. Nah, istilah-istilah dalam persidangan itu apa saja? Yang pertama, skorsing. Skorsing adalah penundaan acara sidang untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu pada waktu sidang berlangsung. Istilah yang kedua adalah lobbying. Apa itu lobbying? Lobbying adalah penentuan jalan tengah atas konflik dengan skorsing waktu untuk menyatukan pandangan melalui obrolan antara dua pihak atau lebih yang berseberangan secara informal. Kemudian interupsi. Interupsi adalah memotong pembicaraan di tengah dengan menggunakan kata-kata interupsi yang pada hakikatnya meminta kesepakatan untuk berbicara. Kemudian ada juga istilah pending. Pending adalah menunda suatu perkara yang sedang dibahas, berarti juga istirahat sejenak beberapa menit. Kemudian ada juga istilah deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana musyawarah tidak menemui jalan sepakat. Ada juga walkout. Peserta sidang keluar karena persidangan dengan alasan tidak setuju atas suatu keputusan. Kemudian istilah yang lain lagi, aklamasi. Aklamasi itu adalah penentuan suatu keputusan dengan cara menawarkan suara mayoritas. Ada juga istilah voting. Voting adalah pemungutan suara terbanyak, bisa dengan mengangkat tangan atau menulis di dalam kertas. Untuk quorum dan pengambilan keputusan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan, yang pertama, persidangan dinyatakan secara sah atau memenuhi quorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari peserta yang terdaftar pada panitia. Yang kedua, setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil diambil melalui suara terbanyak, setengah plus 1 dari peserta yang hadir di persidangan. Bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara seimbang, maka dilakukan lobbying sebelum dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian masalah interupsi. Interupsi adalah suatu bentuk celaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Jadi ini boleh ya, interupsi. Kemudian macam-macam interupsi. Ada interupsi point of order, yaitu meminta kesempatan untuk berbicara atau dipergunakan untuk memotong pembicaraan yang dianggap menyimpang dari masalah. Itu boleh. Kemudian interupsi yang kedua, interupsi point of information, memberikan atau meminta penjelasan atas apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, interupsi point of clarification, meluruskan permasalahan agar penyimpangan tidak semakin menajam. Yang keempat, interupsi point of privilege, tidak setuju atas pemojokan, penyinggungan persoalan pribadi. Bagaimana pelaksanaan interupsi? Yang pertama, interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah mendapat izin dari presidium sidang. Yang kedua, interupsi di atas interupsi hanya berlaku selama tidak mengganggu persidangan.
Yang ketiga, apabila dalam persidangan presidium sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka panitia pengarah diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan atas permintaan dari presidium sidang dan atau peserta sidang. Nah, kemudian dalam persidangan ada yang namanya ketukan palu. Ketukan palu ini tidak sembarangan, ada aturannya. Aturan di dalam ketukan palu yang pertama adalah satu ketukan. Satu ketukan itu artinya menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, keputusan sementara. Itu untuk satu kali ketukan. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Presidium sidang adalah orang yang memimpin jalannya persidangan serta mengesahkan hasil-hasil keputusan sidang. Setuju? Setuju. Kemudian 2 ketukan. Untuk men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalkan istirahat, lobbying, sembahyang, makan. Skorsing ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Lobbying ialah bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Jadi itu semua dengan 2 kali ketukan. Dikarenakan waktu sudah memasuki waktu isomat, maka sebaiknya kita untuk menunda persidangan terlebih dahulu sebanyak setengah jam. 3 kali ketukan. Itu artinya untuk membuka, menutup sidang atau acara resmi, mengesahkan keputusan final atau akhir hasil sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninditya Aulia sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan, dan di sebelah kiri saya ada Usman sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Dan di sebelah kanan saya ada Yosef sebagai Sekretaris 1 OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Dengan ini, sidang pleno 1 mengenai tata tertib pemilihan presidium sidang saya nyatakan buka. Lebih dari 3 ketukan, artinya peringatan atau meminta perhatian peserta rapat. Pasal 5, tahap pencalonan peserta sidang secara individu. Peserta harap tenang. Jadi itu tadi adalah arti ketukan dalam sidang. Contoh kalimat yang dipakai oleh presidium sidang. Yang pertama dalam membuka sidang, saya contohkan ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno pertama saya nyatakan dibuka. Nah, kemudian yang kedua, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pertama saya nyatakan ditutup. Kemudian mengalihkan pimpinan sidang. Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan sidang berikutnya. Yang keempat, mengambil alih pimpinan sidang. Dengan ini pimpinan sidang saya ambil alih. Kemudian men-skorsing sidang. Dengan ini sidang saya skorsing selama 15 menit. Kemudian mencabut skorsing. Dengan ini skorsing 15 menit saya cabut dan saya nyatakan sidang dilanjutkan. Yang ketujuh, memberi peringatan kepada peserta sidang. Peserta sidang harap tenang. Nah, khusus untuk pleno OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan, pleno pertama adalah tentang tata tertib penetapan presidium sidang Mubes OSIS. Pleno yang kedua, tata tertib Mubes OSIS. Pleno 3, laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Pleno 4, pembahasan ADART. Pleno 5 adalah penetapan bakal calon ketua OSIS dan komisi pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tak lupa para tamu undangan dan peserta. Berkumpulnya kita hari ini dalam rangka kegiatan tahunan musyawarah besar OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Ketua OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Aulia, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan, dan di sebelah kiri saya Usman sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. dan di sebelah kanan saya Yosef sebagai Sekretaris 1 OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pleno 1 mengenai tata tertib pemilihan Presidium Sidang OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan saya nyatakan dibuka. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Presidium sidang adalah orang yang memimpin jalannya persidangan serta mengesahkan hasil-hasil keputusan sidang. Setuju? Setuju. Presidium sidang ditentukan dari dan oleh peserta sidang. Setuju? Setuju. Pemilihan presidium sidang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setuju? Setuju. Pasal 2. Presidium sidang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Setuju? Setuju. Bab 2. Syarat-syarat presidium sidang. Pasal 3. Syarat-syarat presidium sidang adalah sebagai berikut. 1. Memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Setuju? Setuju. 2. Sehat jasmani dan rohani. Setuju? Setuju. 3. Berpengalaman mengikuti persidangan, sekurang-kurangnya ditingkatkan program studi. Setuju? Setuju. Bersedia menjadi presidium sidang. Setuju? Setuju. Bisa datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Tercatat sebagai anggota OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Setuju? Setuju. Silakan. Saya ingin menyanggah bab 2 pasal 3 poin ke-6. Situ tertulis tercatat sebagai hanya anggota OSIS. Sedangkan di rapat ini bukan hanya anggota OSIS yang mengikuti, ada dari wakil-wakil dari anggota-anggota lainnya seperti MPK dan wakil dulu contohnya. Bagaimana? Instruksi penambahan mungkin perwakilan Exco juga mengikuti ini dapat. Bagaimana yang lainnya? Ada saran lain? Bab 3 pasal 3 tercatat sebagai anggota MPK, OSIS, dan perwakilan Ekskul SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Setuju? Setuju. Bab 3. Mekanisme pemilihan presidium sidang. Pasal 4. Pemilihan presidium sidang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Setuju? Setuju. Pasal 5. Tahap pencalonan. Peserta sidang secara individu berhak mencalonkan diri menjadi presidium sidang. Setuju? Setuju. Terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Ibu tentang teknik persidangan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.